Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang pengembangan kompetensi konselor multibudaya, yaitu bagaimana konselor dapat meningkatkan kompetensi mereka dalam menghadapi klien yang memiliki latar belakang budaya yang beragam, serta strategi apa saja yang dapat dilakukan untuk mengembangkan potensi tersebut. Nah, di tengah masyarakat yang semakin multikultural, konselor dituntut untuk memiliki kemampuan tidak hanya dalam aspek teknis konseling, tetapi juga dalam memahami dan menghargai perbedaan budaya klien. Kompetensi konselor multibudaya menjadi sangat penting agar layanan konseling dapat berlangsung secara efektif, adil, dan etis. Secara umum, kompetensi konselor multibudaya mencakup 3 aspek utama, yaitu kesadaran diri budaya, pengetahuan budaya, dan keterampilan konseling yang sensitif terhadap budaya. Pertama, kesadaran diri budaya konselor. Konselor perlu memahami latar belakang budayanya sendiri, termasuk nilai, keyakinan, dan prasangka yang mungkin dimiliki. Kesadaran ini penting agar konselor tidak memaksakan nilai pribadinya kepada klien. Dengan refleksi diri yang berkelanjutan, konselor dapat bersikap lebih terbuka, objektif, dan menghargai perbedaan yang ada. Yang kedua, pengetahuan tentang keberagaman budaya. Konselor perlu memiliki wawasan mengenai budaya klien seperti nilai sosial, norma, keluarga, agama, bahasa, serta konteks sosial tempat klien berada. Pengetahuan ini membantu konselor memahami cara klien memaknai masalah dan menentukan solusi. Namun, konselor tetap harus menghindari generalisasi berlebihan dan memandang klien sebagai individu yang unik. Selanjutnya yang ketiga, keterampilan konseling yang sensitif budaya. Keterampilan ini mencakup kemampuan konselor menyesuaikan pendekatan dan teknik konseling dengan latar belakang budaya klien. Konselor perlu fleksibel dalam membangun hubungan konseling, menggunakan bahasa yang tepat, serta mempertimbangkan nilai-nilai budaya klien dalam proses pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya, untuk mengembangkan kompetensi konselor multibudaya, terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah mengikuti pendidikan dan pelatihan berkelanjutan melalui seminar, workshop, dan pelatihan konseling multibudaya. Konselor dapat memperbarui pengetahuan serta memahami isu-isu budaya yang terus berkembang. Selanjutnya, strategi yang kedua adalah supervisi dan refleksi profesional. Supervisi membantu konselor mengevaluasi praktik konseling yang dilakukan, terutama dalam menangani klien dari latar budaya yang berbeda, sehingga konselor dapat belajar dari pengalaman dan mengurangi bias pribadi. Selanjutnya, strategi yang ketiga adalah memperluas pengalaman lintas budaya, interaksi langsung dengan berbagai kelompok budaya, baik melalui kegiatan sosial maupun profesional, membantu konselor mengembangkan empati dan pemahaman yang lebih mendalam terhadap keberagaman. Terus, strategi yang terakhir adalah menjunjung tinggi etika profesi. Konselor harus berkomitmen pada prinsip non-diskriminasi, penghargaan terhadap martabat klien, serta keadilan dalam layanan konseling. Nah, sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa pengembangan kompetensi konselor multibudaya merupakan proses berkelanjutan yang menuntut kesadaran, pembelajaran, dan refleksi diri. Dengan kompetensi multibudaya yang baik, konselor diharapkan mampu memberikan layanan konseling yang inklusif, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan klien dari berbagai latar belakang budayanya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya kira dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.